Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon. Halo, perkenalkan, nama aku Afifah, biasa dipanggil Afif. Asal aku dari Cirebon, Jawa Barat. Di video ini, aku mau berbagi informasi nih buat teman-teman semua seputar daerah asal aku. Yuk kita simak sama-sama videonya. Buat teman-teman yang belum tahu Cirebon, jadi Cirebon itu merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat. Terkenal dengan sebutan Kota Udang karena potensi lautnya itu besar, khusus komoditas udangnya. Nama Cirebon ini berasal dari penggabungan kata cai atau air dan rebon, yaitu sejenis udang kecil. Nah, Cirebon ini teman-teman dibagi menjadi dua daerah, yaitu daerah kota dan daerah kabupaten. Untuk daerah kabupatennya sendiri, memang penyebaran itu lebih luas. Bisa kalian lihat di sini ya teman-teman. Ini adalah map kabupaten dan kota Cirebon. Kenapa bisa komoditas laut itu banyak? Karena daerah Cirebon ini merupakan salah satu daerah yang dekat dengan laut atau pesisir pantai. Aku mau kenalin nih, hal-hal apa aja yang terkenal dari Cirebon. Kita mulai dari hal yang ikoniknya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi teman-teman, salah satu hal yang paling ikonik dan terkenal dari Cirebon itu motif batik Megamendung. Tidak hanya terkenal dalam area lokal, tapi batik Megamendung ini juga sudah dikenal secara luas, bahkan sampai mancanegara. Dari informasi yang aku baca juga, salah satu visual artis sekaligus pemilik percetakan Kip and Press, yaitu Kip and Van Rogen asal Belanda, menggunakan motif batik Megamendung ini di salah satu karya bukunya, yaitu batik desain. Nah, motif batik Megamendung ini juga dikenal unik karena tidak ditemukan kemiripan dengan motif batik lainnya. Kata Megamendung sendiri berartikan awan yang mendung, karena motifnya itu berbentuk seperti gumpalan-gumpalan awan dengan warna-warna yang tegas. Cirebon juga teman-teman terkenal akan tempat-tempatnya yang mengandung banyak sejarah. Salah satunya itu keraton. Di Cirebon ada 4 buah keraton. Kenapa kok bisa banyak keraton ya? Jadi, dahulu Cirebon itu bentuk pemerintahan kesultanan. Jadi nggak heran kalau di Cirebon itu ditemukan banyak keraton. Nah teman-teman, ini adalah keraton Kasepuhan. Di keraton ini bukan hanya menjadi tempat tinggal bagi raja dan keturunannya, namun juga di dalamnya itu ada museum keraton Kasepuhan. Di museumnya ini, kalian itu bisa dapat banyak informasi tentang barang-barang dan juga sejarah Keraton Kasepuhan. Salah satu yang ikonik dari Keraton Kasepuhan ini adalah kereta kencana yang ada di dalam museumnya. Jadi disinyalir nih teman-teman, kereta kencananya itu merupakan salah satu kereta atau kendaraan yang paling canggih di masanya. Nah kalau ini Keraton Kanoman teman-teman. Berdasarkan pengalaman aku waktu main ke sini, bangunan-bangunannya itu banyak terletak di beberapa tempat terpisah, tapi masih dalam satu areal keraton. Dan bangunannya itu memang warnanya putih teman-teman, berbeda sama di Keraton Kasepuhan yang tadi, yang warnanya itu kebanyakan coklat. Sekarang kita lanjut lagi. Nah kalau ini adalah tampak depan dari Keraton Kacirebonan. Kalau kalian mau main ke sini, menurut aku kalian bakal gampang banget menemukan Keraton Kacirebonan ini karena tempat itu benar-benar di pinggir jalan, jadi bisa dilalui oleh kendaraan umum. Nah yang terakhir nih adalah Keraton Kaprabonan. Menurut aku keraton ini cukup unik karena letaknya itu ada di dalam sebuah gang, jadi mungkin agak tricky ya kalau kita mau main ke sini kalau misalkan kita nggak tahu betul nih tempatnya di mana. Nah kan tadi kita udah bahas ya tentang tempat wisatanya. Aku mau kenalin makanan khas dari Cirebon nih. Mungkin kalian familiar sama empal gentong ya teman-teman. Aku bakal kasih tunjuk gimana sih penampakan empal gentong ini. Nah teman-teman, ini nih empal gentong yang terkenal banget dari Cirebon. Ya sesuai namanya, empal gentong. Jadi makanan itu dimasak di dalam gentong. Jadi namanya empal gentong. Nah, basicnya ini merupakan hidangan berkuah kental yang berwarna kuning dengan potongan daging. Makanan khas selanjutnya itu ada docang nih teman-teman. Mungkin kalian kurang familiar ya. Jadi docang ini merupakan salah satu hidangan khas dari Cirebon yang isinya tuh ada potongan lontong, tauge,
sayur daun singkong, dan disiram dengan kuah oncom serta diberi taburan kelapa. Rasanya tuh gurih dan flavorful banget. Ada cerita unik nih teman-teman dari docang ini. Mungkin kalian melihat docang ini tuh tampilannya kurang menarik ya. Jadi memang saat itu docang ini disajikan untuk para wali songo atau orang-orang yang menyebarkan ajaran Islam ke Cirebon sebagai bentuk ketidaksukaan salah satu penguasa Cirebon saat itu. Jadi mereka menyajikannya itu tidak menarik, dan bahkan teman-teman, katanya docang ini juga saat disajikan itu mengandung racun. Tapi waktu para wali songo makan, mereka tetap baik-baik aja, bahkan mereka itu suka dengan hidangan docang ini. Unik banget kan sejarah docang ini teman-teman, dan rasanya juga enak. Docang ini cocok dimakan buat sarapan. Jadi misalkan nanti teman-teman lagi datang ke Cirebon, pagi-pagi mau sarapan, mungkin bisa cobain docang ini. Nah, yang terakhir nih teman-teman, aku mau kenalin wisata hidden gem yang ada di Cirebon. Nah, namanya itu objek wisata Batu Lawang. Nah, kenapa kok dinamain Batu Lawang? Jadi memang teman-teman, objek wisata ini tuh merupakan objek wisata alam yang tempatnya tuh tebing-tebing tinggi dan juga tebing-tebing bebatuan yang asri dan cocok banget buat kalian kunjungin, apalagi kalian suka banget sama wisata alam. Bisa dilihat sendiri kan teman-teman di sini gimana sih bagusnya Batu Lawang ini. Udaranya ini sejuk, terus tuh tempatnya tuh jauh dari keramaian kota, jadi cocok banget buat kalian yang mau healing. Oke, jadi teman-teman, mungkin cukup segitu dulu ya informasi yang bisa aku berikan buat kalian semua. Semoga dapat menarik minat kalian untuk datang ke Cirebon dan mengunjungi tempat-tempat serta mencicipi makanan yang udah aku rekomendasikan. Dah, terima kasih sudah menonton.